A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'du fa ibadallah ittaqullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ana taqiba bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita kembali dapat berhadir dan telah mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Yang selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pengajian kita, yaitu pada malam hari ini malam Kamis tadi sebenarnya sudah siap-siap untuk berangkat ke masjid. Tahu-tahu pada sampai waktunya ada ingat lagi. Limbah sudah hartan sembahyang, limbah sembahyang maghrib, hendak sembahyang isya hanya ingat. Jadi maaf, ada ingat sama sekali. Kita sudah bersiap-siap hendak pulang ke masjid. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi bagi yang berkitab halaman 76, nah, itu baris yang ke berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lah. Ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan dulu. Man zanna infikaka lutfihi an qadrihi fadzalika likusuri nazrihi. Siapa yang menyangka terlepas kasih sayangnya daripada qadarnya, maka yang demikian karena pendeknya pikirannya. Apa yang dikadarkan Tuhan atas diri hamba, seperti mendapat bala dan kesusahan, semuanya itu tidak terlepas daripada kasih sayangnya. Maka orang yang mendapat ujian itu tidak dikarenakan dimarahi Tuhan atau dibenci, tetapi ia mengandung beberapa hikmah yang menjadi kebaikan baginya. Yang utama sekali adalah Tuhan mendatangkan bala itu supaya memberikan kenal kepada hamba dan memperingati agar hamba dapat menginsafi diri dan berkembali kepada Tuhan. Nah, dari situ dululah kita beli. Man zanna infikaka lutfihi an qadrihi fadzalika likusuri nazrihi. Siapa yang menyangka terlepas kasih sayang daripada qadarnya, maka yang demikian karena pendeknya pikirannya. Nah, jadi kayak ini. Jadi kita seberataan ini sebenarnya seberataan kita dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ada yang dikasihi, kayak apakah orang yang kasih Allah Ta'ala? Diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, disayangi oleh Allah Ta'ala, kayak apa aja orangnya. Nah,
Jadi ujian di sini tadi siapa-siapa terlepas menyangka terlepasnya kasih sayang daripada kadarnya, maka yang demikian karena pendeknya pikiran. Jadi kadada orang kada disayangi Allah Taala kadada. Nah, jadi nangkai kita juga tuh nah, sabarataan kita disayangi oleh orang tua, disayangi oleh abah, disayangi oleh mama. Ada yang disayangi, bahkan apa? Ada yang dipukul rajin, ada yang dikibit, nah, ada yang ditendang. Itu bukan karena kada sayang, tapi malah itu karena sayang jadi kayak itu. Karena sayangnya, kenapa? Sebab si anak tersebut maksud orang tua inya itu sudah baik, lebih baik lagi. Lamun yang berbuat kada baik, yang kada baiknya harus hilang. Itu maksudnya. Itu kalau, nah kita lawan anak buah kita tuh, ada yang kita jijit, ada bahkan ada yang menempelin ke anak, ada juga. Nah, itu bukan karena kada sayang, malahan karena sayangnya. Ya kada sayang lawan anak, dia tekan itu. Yang kayak apakah? Pebujur kah, bahalang kah, betungsing kah, biarnya itu jadi nampakah. Nah ini karena sayang menghendaki supaya anak ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna, menjadi anak yang terhormat, orang terhormat. Nah itu kita kalau anak buah. Nah jadi Allah Ta'ala lawan kita itu, nang kita dibenci, disayang, dianu oleh Allah Ta'ala bukan karena kada sayang, bukan karena benci Allah Ta'ala, malah karena sayangnya itulah Allah Ta'ala lalu diberikan cobaan itu, cobaan ini, diberikan itu, diberikan ini sebagainya. Nah, seperti bala dan kesusahan. Nanti bala itu kadang bukan ada Allah Ta'ala memberikan bala itu bukan karena marah, lah, bukan karena Allah Ta'ala kada sayang, kada. Nah, Allah Ta'ala melihat kayak apa orang tadi kesiapannya bala, kesusahan, diberi kesusahan. Nah, nang kada apa namanya, kada bebaras, kada berduit, kada itu, kada bini, dicoba Allah Ta'ala. Semuanya tiada terlepas daripada kasih sayangnya. Semuanya terlepas dari sayang. Sayangnya bertahan. Orang yang mendapat ujian itu tidak karena dimarahi atau dibenci, tetapi ia mengandung beberapa hikmat. Nah, jadi kada dibenci kada, cuma ada hikmatnya. Ada hikmahnya, ada keuntungannya, ada maksudnya. Apa? Yang utama sekali, Tuhan mendatangkan bala itu supaya memberikan kenal kepada hamba dan memperingati agar hamba dapat menginsafi diri dan berkembali kepada Tuhan. Nah, Allah mengatakan itu supaya manusia ini ingat, supaya manusia itu kembali kepada Tuhan. Jangan kada tahu apa-apa. Nah, jangan apa namanya orang tuh sasat terus-terusan. Oh, ini aku teguran Tuhan nih nang kene nih. Oh, aku ditegur Allah Ta'ala jadi nang kene nih. Apa salah kok nang kaya itu? Kalau kita ujar orang baru itu bisa menyusuri ujung tapi. Nah, kenapa aku salah nih Allah Ta'ala sampai aku nang kaya ini nih? Kenapa aku jadi miskin? Kenapa aku jadi kada berduit? Kenapa aku jadi garing? Kenapa jadi itu, jadi ini? Nah, supaya kita ingat, oh, Allah Ta'ala ini mau uji aku. Allah Ta'ala mencoba aku. Madim apa nah harus kugawi, apa nah harus aku kerjakan. Nah, jadi kita kembali kepada Allah. Mengingat apa kesalahanku, apa kanun. Lalu kita memperbaiki diri. Segala kesalahan-kesalahan itu kita perbaiki. Aku semalam kada ingat tahun Allah Ta'ala. Makan, nginum, guring. Kalau pang ingat bismillah aja kada. Banyak kalau kata. Ingat-ingat. Lah, nang kayak hidup serangannya itu. Nang menarikkan hendak bernapas itu siapa? Nang kawa mata melihat, jadi mata melihat itu siapa? Kada ingat. Jadi itu ngapa artinya itu modelnya sasat
kada berurung lagi jauh kemana. Nah, kada ingat sekali Allah Ta'ala. Nah, nang kita pakai nang ingat siapa? Pemberian Allah Ta'ala. Nah, memberi ke Allah Ta'ala juga pulang nih. Diberi Allah Ta'ala kah kita mata, telinga, perasaan. Diberi Allah Ta'ala kah dinjami kah? Nah, lamun diberi, lamun kita tuh diberi oleh Allah Ta'ala. Lamun Allah Ta'ala mengambil jangan dijulung. Ya Allah. Lamun diberi. Mbah dinjamilah. Ada kawa juga sama dinjami. Nah. Ya, cuma boleh kita katakan pinjaman. Artinya pada suatu waktu melihat kita diambil Allah Ta'ala. Pendengar kita sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala menghendaki. Nah, semuanya perasaan kita bisa diambil oleh Ta'ala. Bahkan napas kita bisa diambil oleh Ta'ala. Nyamanannya berhindak, nyaman-nyamannya bernapas diambil oleh Ta'ala bisa. Ya Allah ya Rasulullah, banyak benar orang-orang mati tahajud. Nah, artinya bakajutan juga Allah dalam ambil. Alimah ngapain itu artinya? Nah, itu mengingatkan kepada kita bahwa masalah maut, masalah mati, masalah umur di tangan Allah Ta'ala. Bahasanya kayak itu bang. Namun kayak itu artinya Allah Ta'ala bertangan lah. Kada maksudnya segala-galanya itu dalam kekuasaan Allah, dalam genggaman Allah. Lah kita kalau melihat dilihatkan Allah, kita mendengar didengarkan Allah, kita berjalan dijalankan Allah. Semuanya Allah. Kita bernapas dinapaskan digerakkan Allah. Semuanya Allah. Artinya milik Allah. Nah, apa aja itu milik Allah. Makanya lamun orang mati, apa bacaannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inya datang dari Allah, umurnya ini datang dari Allah. Wa ilaihi raji'un, dan kembali kepada Allah. Nah, kayak itu. Nah, jadi Allah Ta'ala menyuruh supaya kita menginsafi diri dan berkembali kepadanya. Nah, jadi semantang artinya diberi Allah Ta'ala mata, diberi telinga, diberi macam-macam, kita kada kawas sembarang gunakan, sembarang pakai. Ingat-ingat, itu pada suatu saat akan diambil oleh Ta'ala dan akan dimintai pertanggungan jawab. Bisi mata kemana menggunakan? Mana kan menggunakan digunakan pakai maksiat saja kah mata? Di mata digunakan untuk beramal kah? Digunakan untuk beribadat kah? Untuk apa mata? Nah, ditakun nih. Telinga digunakan untuk apa? Untuk pakai nang berami-ramian aja kah? Mendengarkan orang pengajian kah? Mendengarkan apa? Digunakan mendengarkan orang menyambati orang kah? Semuanya akan ditakun. Ya, semuanya akan ditanya. Nah, mencapai diri dan berkembali kepada Tuhan. Baik, kita lanjutkan. La yukhafu alaika antal tabisul turku alaika wa innama yakhafu alaika galabatil hawa alaika. Tidak ditakuti atasmu bahwa tersamarnya jalan atasmu, hanya saja yang ditakuti atasmu daripada dikalahkan oleh hawa nafsu atasmu. Nah, selanjutnya ini Abu Jansidin. Tiada ditakuti atasmu bahwa tersamarnya jalan atasmu. Nah, kita nih disuruh apa? Disuruh mulai kita hidup sampai ke mati, kita disuruh menuju jalan yang sudah ditentukan Tuhan. Makanya setiap saat kita minta petunjuk lawan Allah. Waktu kita sembahyang, ya Tuhan tunjukkanlah kepada ulun
jalan nang lurus, jangan jalan nang bengkok-bengkok. Dengan jalan yang Tuhan nang pina bapagat-pagat, tujuakan jalan nang lurus, jalan yang bagus. Itu tujuakan Tuhan itu. Sebenarnya kalian kita sembahyang tuh. Itu. Nah, sayang kita kada sabarataan kawa mengartiakan. Amunnya kawa tuh bagus diartiakan. Jadi sembahyang tuh asa tenang. Nah, sembahyang pulang, harta sembahyang kita berdiri didirikan Allah Taala. Nah, ini Allahu Akbar. Nah, tenang kita. Lamun kita kada ingat Allah Taala, Allahu Akbar. Lalu hati ingat ke situ kembali. Ingat kada babalas, ingat kada baiwang, ingat kada begas, ingat itu, ingat ini, ingat anak, ingat laki, lamun binian, lamun laki, ingat bini. Mah hambur kawat. Abisannya ujar imam lakum dinukum waliyadin amin. Ya pendengarnya malah dolin. Karena ngelamun hati. Lah. Jadi hati kita itu, orang sembahyang itu hati simpun. Ingat lawan Allah. Napa nan ingat? Aku berdiri nih didirikan Allah. Aku melihat dengan Allah. Aku bacaan Allah Ta'ala yang mau memberikan kudrat irzad aku membaca. Tapi jangan juga terus-terusan banu diingat juga rakaatnya. Lamun ingat terus bisa kadingat rakaat pulang. Berapa rakaat tadi? 3 kah 4 kah? Jadi disuruh juga kita mengatakan 9 rakaat, tidak keingatan. Nah, sembahyang Isya 6 rakaat, di mapa kisah, ada ingatan kan? Boleh aja juga bang, boleh aja. Kalau 6 rakaat sembahyang Isya, tapi kada ingatan, kada salah. Nah, tetapi ada bagus kita disuruh ingat rakaat ingat. Nah, kita sembahyang dilihat oleh Allah Taala. Kita bergerak digerakkan Allah. Nah, bacaannya lamunnya kawa kita tahu artinya lamun kawa. Nah, syukur alhamdulillah kada kawa biar kada usah. Lamun kerasa bisa kawa melihat bacaannya alhamdulillahirabbil alamin, melihat alhamdulillahnya syukur juga. Nah, awan kita rasakan kita dilihat Allah Taala. Kita bergerak digerakkan Allah Taala. Nah, lamun kada itu iya tadi bisa larut pulang sembahyangnya. Kelanjutakan. Tiada ditakuti atasmu bahwa tersamarnya jalan atasmu, hanya yang ditakuti atasmu daripada dikalahkan oleh hawa nafsu. Nah, jadi kita tuh masalah tersamarnya jalan yang untuk kita tuju nang nanti kada betah, kada khawatir. Nang dikhawatirkan, nang ditakuti atasmu daripada dikalahkan oleh hawa nafsu. Kita sembahyang tuh nafsu masuk. Apa itu garang nafsu, keinginan kita nih, hati kita nih nang duang gail. Allahu Akbar, limbah kita mangkat takbir tuh lalu curocokan aja nang timbul. Lah, kelihatan itu, kelihatan ini, kelihatan anak, kelihatan laki, melihat mintuha, melihat dia jualan, melihat bisa ada keinginan di rakaat cerita, ada ingatan di bacaan. Nah, jadilah hanya yang ditakuti atasmu daripada dikalahkan oleh hawa nafsu. Nah, hawa nafsu mahaur. Nah, hawa nafsu mahaur kita. Jadi kita makanya semalam hendak sembahyang dinyatakan bujur-bujur. Istighfar bujur-bujur. Hendak mangkat takbir tau. Istighfar kalau bakal ada kesalahan yang terdahulu. Nah, mangkat takbir istighfar. Astagfirullahaladzim. Baik, itu belum mangkat takbir. Kalau kita semalam sudah aku padakan, sudah sampaikan astagfirullahaladzim. Artinya aku minta ampun ya Allah atas kesalahanku. Siang tadi aku melihat itu, melihat ini, mendengar itu, tak ucap itu, tak ucap ini. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Belum tuh mangkat takbir. Nah, jadi kita merasakan kita bahwa didirikan Allah. Pikiran kita Allah Ta'ala mengatakan pikiran kita lurus hanya ingat kepada Allah bahwa kita berdiri itu didirikan Allah, dilihat oleh Allah ulang. Nah, itu jangan kada dikalahkan oleh hawa, kita dikalahkan oleh nafsu yang masuk lawan kita, lalu timbul waktu orang sembahyang tuh ingat macam-macam.
nang kada ingat lagi belum sembahyang tuh kada ingat 5 haritan sembahyang arau ingat. Nah semalam aku ingat kesakan arwah peninian kok sidin mencari kuluman terpusing rumah tahu lah kuluman. Nah kuluman kalau ini orang ini kada kuluman lagi orang bahar itu menghinang lalu kuluman timbako kuluman sidin hilang umay sidin terpusing sidin cari di rumah ada Allahu Akbar harau ingat kuluman sidin bandak di pahatan tihang lalu benar iblis mahur sebenar adalah nyata dan terang tiada dikhawatirkan akan tersamarnya. Nah sebenarnya jalan kepada Allah itu kada samar jelas. Karena Tuhan telah menerangkan di dalam kitabnya yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasulnya, tetapi yang ditakuti ialah dorongan hawa nafsu yang jadi hawa nafsu yang mengalahkannya. Jadi kita dikalahkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ya iblis. Masuki kita nih iblis. Gimananya masuk iblis itu di dalam tubuh kita. Nah, sudah jauh kisahkan lah. Di dalam tubuh kita itu iblis itu mengalir sama lawan mengalirnya darah kada rasa. Kalau bang iblis itu merogok di hadapan kita, di jari kita, di belakang kita kada. Ini bisa masuk ke dalam hati kita. Sama masuknya mengalirnya darah di dalam tubuh kita, merasa kita darah jalan kan merasa itu iblis. Masuknya iblis ke dalam tubuh kita tak itu kadang merasa kita kadang merasa iblis masuk ke dalam kita. Dia Allahu Akbar kadang merasa iblis masuknya mau waninya sembahyang waninya kan tahu siapa sembahyang nggak apakah. Nah cuma tinggal kita aja lagi bila kita siap-siap mulai sebelum sembahyang apa ingat-ingat harta sembahyang ingat dimasukinya iblis. Nah makin tuan guru juga iblisnya. Makin alim juga iblisnya. Nah, itu orang biasa iblis yang biasa-biasa aja nya kawannya yang menggoda. Allahu Akbar. Jadi iblis gawe sandal di mana mandak tadi. Maka sandal hanyar ujar. Lalu menyatakan sandal pulang. Jadi iblis. Tadi kan bermasak tadi matilah kompor sudah. Astagfirullahaladzim ujar pulang. Kompor pulang, jadi kompor pulang. Mantap manura untuk nyari orang kebakaran. Ada kisah lagi ya kita nih. Jadi kita sembahyang tuh harus hati-hati. Ingat-ingat. Kada ingat lalu kada kau pulang. Rakaat pulang nih kada ingatan. Ya benih bahanok kita ingat-ingat lalu rakaat. Ingat-ingat bahwa kita itu senantiasa dihaurnya oleh iblis dan syaitan. Jaga hati-hati. Laki-laki kah, bini-bini kah, tetap bisa bertahan. Dijaganya dianunya lah iblis dan syaitan. Baik. Sehingga dibutakannya mata hati daripada memandang jalan yang benar. Nah, itu iblis tak gawennya. Dan setelah dan sesatlah tujuannya. Nah, itu di luar sembahyang makinnya lagi sampai kita tersesat. Nah, tujuan apa yang kita hendaki lain. Nah, seperti mengerjakan taat hendaklah kita tilik. Seperti mengerjakan taat hendaklah kita tilik. Nah, seperti kita nih lah hendak mengerjakan taat, hendak sembahyang, hendak puasa, hendak baca Quran, hendak baca Yasin. Nah, itu mengerjakan taat lah. Hendaklah kita tilik, Bapak Ibu sekalian, kita tilik. Nah, pengarang kitab ini harus presiden. Kita tilik, Bapak-bapak, apa bedanya tilik lawan melihat? Kita lihat. Nah, kalau kita tilik, apa bedanya? Bu, apa bedanya bu menilik dan melihat? Sama kada? Ya. Menilik dan melihat sama dah, sama kah?
Menjengok. Nah, tambah pula sebetulnya menilik, melihat, menjengok. Nah, jadi apa bedanya? Menilik lawan melihat. Beran. Nah, menilik itu perhatian kita lebih tajam. Lamun melihat kayak ini bang, kita nang sebenarnya melihat, menilik. Nah, ada nang bergerak aja kediam. Nah, ya lah, itu menilik. Nah, ada nang lalu kah? Jangan nyosnya situ. Nah, lagi menilik. Nah menilik. Nah, apa ditilik? Ini artinya aja bang. Itu ibaratnya menilik. Menilik tentang apakah? Menilik tentang apakah? Nah, jadi menilik. Nah, jadi di sini jadiin tadi hendaklah kita tilik. Nah ini deh. Hendaklah kita tilik. Apa teh? Bahwa amatan itu adalah nikmat Tuhan kepada kita. Nah, hendaklah kita tilik bahwa amal taat itu kita amal taatnya sembahyang, puasa, berzakat, sedekah, amal taat tentang kebaikan yang betul. Hendaklah kita tilik, kita lihati. Nah, kita tilik. Nah, amal taat itu adalah nikmat Tuhan kepada kita itu. Nah, amal Tuhan itu nikmat Tuhan kita sembahyang, tilik bang. Sembahyang itu nikmat Tuhan kita. Nikmat. Kita kawas sembahyang. Kita berzakat, nikmat. Kita puasa, nikmat diberikan Tuhan kepada kita. Nah, maka hendaklah bersyukur jika pekerjaan. Lalu kita nang kita kerjakan tadi amal baik tadi kita syukuri, alhamdulillah kita syukuri. Nah, makanya tadi belikan pulang. Ini tadi hendak sembahyang, sudah tuntung sembahyang dah. Kita nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sudah lah, tuntung doa sudah. Kada berdiri lagi kita nih, bapak kita nih ngelamun akan apa? Bersyukur kepada Allah waktu itu toh. Alhamdulillah, aku mengerjakan sholat ibadat, kau mengerjakan sholat asar. Alhamdulillah, aku dapat. Kada banyak menyatakan nama-nama hak itu, hanya yang menyatakan semuanya ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat itu, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum astagfirullahaladzim. Kada bermasak lagi tadi lain pulang guys, kayaknya dulu. Nah, tilik dah. Nah, jadi kemudian maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Nah, itu orang tuntung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sudah, bersyukur kita kepada Allah. Kau mengerjakan tadi. Lah bersyukur. Jika pekerjaan maksiat, nah tiliklah usaha kita. Nah, jadi itu tadi pekerjaan Allah terhadap kita mengerjakan tadi. Nah, lamun anu pang, jika pekerjaan maksiat, pekerjaan maksiat kita ada manusia kenapa ada mengerjakan maksiat kita, maka menyumpahi orang kah, maka mengambil hak orang kah, tiliklah usaha kita. Nah, yang kan tadi kan bismillah publikilah nang berlaku lawan kita nih, nang baik nang buruk pekerjaan apapun itulah nang berlaku nanti kita itu adalah semuanya perbuatan Allah secara umum. Kita nih apa aja kita gawe semuanya itu perbuatan Allah yang berlaku atas diri kita secara umum. Nah itu masya Allah Ta'ala kita bergerak di gerakan Allah Ta'ala. Ambil sandal orang bang, aja sandal orang nih, perbuatan Allah Ta'ala jualah. Nah kakak itu jangan dianggap perbuatan Allah, tapi itu adalah perbuatan kita yang dipengaruhi oleh iblis dan setan. Nah, jangan semuanya perbuatan Allah. Kenapa nyawa sandal orang? Nya perbuatan Allah Ta'ala jual, masya Allah, jangan. Kenapa nyawa ambil serudung orang? Nya perbuatan Allah Ta'ala jual. Oh, kada mau. Ada mau dicampur adukkan kayak itu. Jadi bila nang kada baik tuh perbuatan iblis dan setan. Kita nang disuruhnya. Nah lah
Jangan memandang pekerjaan itu, jangan memandang yang jangan memandang jangan memandang Tuhan yang berlaku atas diri kita itu. Nah, jangan dipandang Tuhan. Bujur aja Tuhan juga. Tapi itu nafsu. Nah, jadi itu iblis dan setan. Oh, ambil sandal orang. Kenapa ambil? Oh, ini perbuatan Tuhan juga. Nah, itu salah beneran. Nah, nah, ambil serudung orang. Kenapa diambil? Ini perbuatan Tuhan juga. Nah, salah. Nah, lah. Jadi nang kada baik itu adalah perbuatan iblis dan setan menyuruh kita. Dan segeralah bertaubat dan minta ampun kepadanya. Nah, jadi kita salah saya minta ampun Allah Taala. Kamu kita talanjur nang kaitu tah. Tajuhud sandal orang terbawa sandal orang. Astagfirullahaladzim. Nah terbawa sandal orang nah bolehkah kan ya Allah, hamba minta ampun. Lalu engkau sama kada kalbri sing haja. Nah, tinggilah bahwa yang mendatangkan itu adalah Tuhan, karena ketentuan dan kepadanya maka berlakulah. Bagatikanya, menadanglah kita berikilah dan segeralah bertaubat. Nah, mana tadi kita berikilah. Jangan memandang pekerjaan, jangan menganggap pekerjaan Tuhan, namun yang kada baik berlaku atas diri kita dan segeralah bertobat dan minta ampun kepadanya. Dan jika terkena bala, kita kena bala nih, kita bang kena bala pulang nih. Ibaratnya kita kena bala kayak apa? Kita kehilangan kah, kita garing kah, kita apakanlah, kita terkena bala dan kesusahan, tiriklah bahwa yang mendatangkan itu adalah Tuhan. Nah, lamun kita dapat bala, dapat musibah, dapat apa? Itu datang dari Tuhan, Pak. Nah, awalnya kalau membedakan tadi. Nah, lamun kita hendak berbuat yang kada baik, itu jangan dianggap itu perbuatan Tuhan. Memang perbuatan Tuhan, tetapi jangan kita perbuatan tapi jangan katakan perbuatan Tuhan. Kenapa jadi palihan gitu? Nah, karena Tuhan sudah menyuruh ini baik, ini kada baik. Nang baik perbuatan Allah Ta'ala, nang kada baik berarti perbuatan iblis dan setan. Nah, Allah telah memberikan garisan sudah baik. Karena ketentuannya berlaku, maka berlakulah. Nah, karena waktunya sudah sampai, artinya terjadilah itu. Jika sampai ketikanya. Dan menerimanya itu hendaklah dengan tabah hati. Nah, bilanya ada sesuatu musibah, suatu hal yang kada baik, kita terimalah dengan tabah hati. Sabar. Dan sabar deh, lihat ya udah sabar. Bala itu boleh kita sebut datang daripada Tuhan. Bala itu datang daripada Tuhan apabila memberikan pengertian kepada yang lainnya. Nah, bala itu memang kalau bala datang daripada Tuhan, kita garing dari Tuhan. Salismaan itu ini kehilangan, keapaan, kerusakan dan sebagainya memang dari Tuhan. Atau untuk lamun kita untuk memberikan pengertian kita kepada lain atau kepadanya atau menginsapinya supaya kita insaf, maka oleh hawa nafsu. Nah, tapi hawa nafsu membujuknya pulang. Hawa nafsu itu artinya iblis membujuk. Kenapa jadi iblis? Kau ini orang yang banyak ibadat, engkau melebihi daripada orang lain. Lalu timbullah perasaan ujub dan megah. Nah, ini pulanglah. Alunah itu bisa kita dimasuki iblis dan setan. Semalam sudah kisahkan bahwa di dalam dada kita nih ada hati. Sebelah mana hati anakannya? Sebelah mana semalam ya, ingatlah. Hati kita di mana, Bu? Hati manusia di mana anakannya? Di sebelah kiri. Hati
hati ini pulang lain pada hati, kayak hati ayam lain. Hati itu nang mana semalam hati nang mengaran hati itu nang mana? Nang hati itu. Ingatlah. Nang hati itu nang mana? Bu, Bapak semuanya ingatkah nang mana nang mengaran hati? Nang mengaran hati itu nang mana? Lain kata hati ayam lain. Atau hati kambing, hati sapi lain. Nah, jadi semalam sudah kukisahkan. Nang bangaran hati itu. Nang bangaran hati lawan kita nih dalam tubuh kita lawan pada diri kita toh. Sabujurannya iya jantung ingatlah. Nah, ya hati iya jantung. Nah, baiklah. Hati iya jantung. Jantung itu tempatnya kita bernapas dan tempatnya darah keluar masuk yang mengalir ke seluruh tubuh kita itu jantung. Keluarnya mengalir seluruh tubuh, masuk pulang nang kotor, masuk ke dalam hati kita, keluarannya bersih pulang, itu jantung itu fungsinya. Nah, tapi nang itu juga nang pengaran hati, jadi dua fungsi, ya jantung ya hati, ya jantung ya hati. Nah, ya hati. Lain pada hati yang nyaman dimakan tuh hati. Nah, bisa berjalan ke stomare, bang, tuh ite. Nah, kon masuk tuh hati. Nah, hati lah baik. Maka berlakulah bila sampai waktunya dan menerimanya itu hendaklah dengan tabah hati dan sabar. Itu lamun kita dapat bala dan musibah. Jadi kubuliki di dada kita nih ada nang bengaran jantung. Jantung itu fungsinya lah pakai kita bernapas hidup manusia itu karena ada jantung. Lamun kada ada jantung itu manusia kada kawa hidup. Nah, ini ada dokter kemajuan ilmu dokter ada jantung buatan. Jantung buatan. Kita nih misalnya sakit jantung. Dioperasinya dokter sampai kan. Sampai. Kita biarlah sedikitlah. Kita nih ada jantung kita nih rusak. Nah, dioperasi di dokter bisa jantung kita tuh dicapul. Tapi dipacul di anak atas meja. Nah, diganti lawan jangkung dan jantung tiruan digantinya lawan jantung tiruan sementaranya mau operasi membujurakan membaiki jantung na rusak tadi. Jantung na rusak tadi. Ada kadang-kadang pembuluh darahnya kada jalan lagi di dada kita nih. Anunya kada jalan lagi. Pembuluh darahnya mengeluar masuk kan kada jalan lagi. Nah, kadang-kadang ada yang diambilnya di landau. Diambilnya urat kita gantiakannya ke situ. Ada kawan di orang Mentepura. Itu kalau bukan pacul jantung ke Jakarta. Ke Jakarta pacul jantung. Jadi dipacul jantungnya dan anak atas meja diganti anunya urat yang pakai masukkan darah keluar darah masuk itu diganti. Itu kemajuan ilmu kedokteran ini. Nah, jadi ingat situ aja gini dulu lah. Mudah-mudahan ada